Dengan penjagaan ketat aparat kepolisian, tersangka penembakan Aibda Robik Zainuddin dihadirkan dalam rekonstruksi kasus penembakan terhadap siswa SMK di Kota Semarang. Tersangka Robik memperagakan adegan saat dirinya menghadang dan menembakkan pistol ke arah korban. Dalam proses rekonstruksi, polisi juga menghadirkan para saksi. Keluarga korban penembakan juga turut hadir untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Proses rekonstruksi memperagakan 44 adegan, dimulai dari korban Gama yang bertemu dengan teman-temannya hingga pertemuan korban. Rekonstruksi dilakukan di 6 lokasi di wilayah Jerakah, tempat korban bersama rekannya berkumpul, yakni rumah teman korban, kos teman korban yang bernama Febri di kawasan Pusponjolo, dan di titik pengambilan senjata tajam di wilayah Simongan. Kemudian lokasi rencana perkelahian atau tawuran di Jembatan Jalan Untung Suropati, dan terakhir di Jalan Penataran Kalipancur, lokasi penembakan Gama yang dilakukan oleh Aibda Robik. Rekonstruksi ini merupakan suatu rangkaian peristiwa di mana kegiatan tersebut dimulai dari anak-anak berkumpul bersama teman-temannya di suatu lokasi, kemudian berpindah ke lokasi lain, dan mereka pada suatu titik lokasi tertentu di Simongan, mereka melaksanakan perkelahian. Namun perkelahian itu antar kelompok tersebut tidak terjadi karena salah satu dari kelompok tersebut mengeluarkan senjata tajam atau celurit. Akhirnya mereka kembali ke motor dan mereka ternyata bukan kembali bubar, mereka mengambil senjata tajam masing-masing untuk mengejar. Dan akhirnya terjadilah kejar-mengejar menggunakan sepeda motor yang sampai di lokasi penembakan, di mana Aibda R ini sedang melintas di jalan di depan Alfamart melihat aksi kejar-mengejar. Nah, pada saat itu setelah melintas dari rombongan tersebut, salah satu rangkaian dari yang dikejar itu berhasil menghilang di salah satu gang. Dan kelompok yang mengejar balik kanan, melintas kembali Aibda R. Dan disitulah peristiwa penembakan itu terjadi. Dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana kronologis dari awal sampai akhir, sehingga tidak dipotong-potong. Bukan hanya melihat pada saat penembakan, namun harus dilihat rangkaian peristiwa dari awal, kejadian mulanya seperti apa sampai akhir. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan perbedaan kesaksian antara tersangka dan korban adalah wajar, namun pihaknya telah mendapatkan bukti dari digital forensik hingga rekaman CCTV pada saat terjadinya penembakan. Tidak masalah. Nanti akan kami dukung dengan bukti forensik daripada CCTV digital yang kami dapat. Ya. Kami akan combine, kami sandingkan, terlihat mana yang sesuai dengan faktanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perlu saya jelaskan bahwa keterangan para saksi semua ini ya, itu semua sudah didukung dengan alat bukti digital forensik. Ya. Handphone para saksi-saksi itu ya sudah kami mintai dan sudah kami lapor. Hasilnya apa? Itu tadi ya. Keterangan mereka bahwa ada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan memang tidak terjadi perkelahian ya. Tapi terjadi akhirnya kejadian asik dari jalan. Itu semua sudah terekam dalam BAP maupun dalam bukti digital forensik. Pada rekonstruksi yang digelar di Jalan Raya Candi Penataran Kecamatan Ngalian Kota Semarang tersebut, petugas melakukan penggalian arus dan menutup arus lalu lintas selama 1 jam. Selain itu, rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diserahkan ke kejaksaan untuk proses sidang di pengadilan. Tutup Carita melaporkan.